Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ripana Dewi, guru mata pelajaran akuntansi keuangan, kelas 11 akuntansi keuangan lembaga 1, 2, dan 3. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu membuat video pembelajaran kedua ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ibu akan menjelaskan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit yang akan menimbulkan akun piutang dagang. Piutang dagang timbul sebagai akibat penjualan barang secara kredit. Pengertian piutang dagang. Piutang dagang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan barang secara kredit. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga. Baik, klasifikasi piutang atau jenis-jenis piutang. Pertama, piutang dagang. Istilah akuntansinya account receivable adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit. Piutang ini biasanya didasarkan atas kepercayaan dan berjangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dilaporkan sebagai aset lancar. Kedua, piutang wesel. Istilah akuntansinya not receivable adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu di masa yang akan datang. Ketiga, piutang lain-lain. Istilah akuntansinya order receivable, yang termasuk dalam piutang lain-lain uang muka pembelian, deposit paid, piutang dividen, dividen receivable, tuntutan kerugian kepada perusahaan asuransi, claim of losses or damage. Prosedur pencatatan piutang. Buku jurnal yang diperlukan dalam pencatatan piutang dagang. Pertama, jurnal penjualan. Istilah akuntansinya sales journal. Diperlukan untuk mencatat penambahan piutang karena penjualan barang secara kredit. Dokumen yang digunakan faktur. Contoh, kolom sales journal atau jurnal penjualan. Kalian bisa lihat contohnya di bawah ini, di mana akun piutang dagang bertambah di sebelah debit. Baik, Ibu lanjutkan. Jurnal yang kedua adalah jurnal umum. Istilah akuntansinya general journal, digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan, karena barang tidak sesuai atau rusak. Selain itu, juga dapat karena adanya penghapusan piutang. Dokumen yang digunakan nota kredit atau memo kredit. Contoh general jurnal atau jurnal umum, kolomnya seperti di bawah ini. Baik, Ibu lanjutkan. Jurnal yang ketiga yang dibutuhkan di dalam pencatatan piutang adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal.
Digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Dokumen yang digunakan bukti kas masuk. Contoh jurnal penerimaan kas kolomnya seperti di bawah ini. Akun piutang berada di sebelah kredit. Oke. Prosedur pencatatan piutang dilakukan dengan cara mencatat ke jurnal, lalu memposting ke dalam kartu piutang berdasarkan masing-masing jurnal dengan ketentuan berikut. Penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan atas dasar faktur. Retur penjualan dicatat dalam jurnal umum berdasarkan nota kredit. Penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan bukti memorial. Penerimaan kas sebagai pelunasan piutang dicatat dalam jurnal penerimaan kas dengan bukti kas masuk. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Kartu piutang juga sering disebut sebagai buku besar pembantu piutang atau istilah akuntansinya Account Receivable Subsidiary Ledger. Berikut gambaran prosedur pencatatan piutang dari dokumen transaksi sampai dengan kartu piutang. Dokumen faktur penjualan, transaksi penjualan kredit, dicatat jurnal penjualan, diposting ke dalam kartu piutang di sebelah debit. Dokumen nota kredit, transaksi retur penjualan dicatat ke dalam jurnal umum, diposting ke dalam kartu piutang di sebelah kredit. Bukti memorial, dokumen bukti memorial, transaksi penghapusan piutang dicatat ke dalam jurnal umum, diposting ke dalam kartu piutang sebelah kredit. Dokumen bukti kas masuk, transaksi pelunasan piutang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas, diposting ke dalam kartu piutang di sebelah kredit. Format kartu piutang atau buku besar pembantu piutang. Kalian perhatikan di bawah ini adalah kolom untuk membuat kartu piutang terdiri dari kartu piutang, nama kartunya, nomor pelanggan, termin, nama pelanggan, tanggal keterangan referensi, mutasi debit, mutasi kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Kartu piutang tersebut digunakan untuk mencatat mutasi piutang pada masing-masing pelanggan. Artinya, masing-masing pelanggan, jika perusahaan mempunyai 2 pelanggan, maka kartu piutangnya dibuatkan 2. Jika perusahaan mempunyai 3 pelanggan, maka kartu piutangnya dibuatkan 3. Artinya, kartu piutang hanya bisa digunakan untuk masing-masing pelanggan. Piutang pelanggan akan didebit di kolom mutasi pada kartu piutang sebelah debit apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya atau bertambahnya piutang. Piutang pelanggan akan dikredit di kolom mutasi kredit pada kartu piutang apabila terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya piutang. Ya. Saldo awal ataupun saldo akhir piutang normalnya dicatat di sebelah debit. Perhatikan tabel yang menyajikan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perubahan
perubahan baik penambahan dan pengurangan piutang. Transaksi penjualan kredit, dokumen faktur, mutasi bertambah dicatat di sebelah debit. Transaksi retur penjualan, dokumen nota kredit, mutasi berkurang dicatat di sebelah kredit. Transaksi penghapusan piutang, dokumen bukti memorial, mutasi berkurang dicatat di sebelah kredit. Transaksi penerimaan kas dari piutang, dokumen bukti kas masuk, mutasi berkurang dicatat di sebelah kredit. Contoh kartu piutang kita lihat bisa dibuat dalam bentuk seperti ini juga. Di sini ada mutasi debit. Kita perhatikan kebetulan di sini contohnya tidak ada saldo awal. Maka walaupun tidak ada saldo awal, kita tetap harus memberikan tanda bahwa saldo awal 0 di sebelah debit. Dari dokumen faktur, maka piutang dicatat di sebelah debit. Kalian lihat di atas contoh pertama, jika terjadi dari dokumen faktur, maka mutasi bertambah dicatat di sebelah debit. Jika bukti nomor 305 di sini terlihat di sebelah kredit, artinya terjadi pengurangan piutang bisa dari penerimaan kas dari piutang. Maka yang tadinya kita punya 30 juta karena berkurang 20 juta, maka sisa saldo piutang tinggal 10 juta. Lalu terjadi lagi dari dokumen faktur, artinya tadi piutang menjadi bertambah dicatat di sebelah debit, maka saldonya menjadi 10 ditambah 50 menjadi 60 juta. Lalu jika dari dokumen memo kredit, artinya kalau memo kredit di sini artinya bisa dari penghapusan maupun retur mengakibatkan piutang berkurang, maka saldonya menjadi 60 dikurang 1 menjadi 59 juta. Demikianlah penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.